والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه ونفعنا به وحدنا آمين. فصل: وعليك رحمك الله بالملازمة والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. Hendaknya kamu, wahai saudara, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melazimi selalu melakukan zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore serta doa-doa yang datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi atau di sore. Naam. Dalam Al-Quran banyak sekali menyebut pagi dan sore. Ada dengan lafaz bil ghuduwi wal asal, ada dengan lafaz bil asyi wal ibkar. Pagi, sore, sore, pagi, itu selalu disebut. Imam Ghazali radhiyallahu anhu memberikan gambaran kepada kita, hendaknya kamu tadi itu bisa menggunakan seluruh waktu kamu untuk ibadah kepada Allah, baik berupa zikir, doa, sholat, sedekah, menghadiri majelis ilmu, iktikaf di masjid, atau yang lain-lainnya. Jika kamu tidak mampu seluruh waktu kamu untuk zikir, maka 4 waktu jangan tidak bernilaikan ibadah. Pertama, sebelum subuh, walaupun sebentar, karena itu adalah satu kekayaan surga. Rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat ada di tengah malam itu adalah barang berharga daripada simpanan surga. Barang berharga daripada simpanan surga. Tanya saya. Saudara, kalau yang disimpan di dunia itu emas, berlian, mutiara, duit, itu masuk laci dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, pintu rumah dikunci, pagar dikunci, masih kasih satpam, ada anjingnya lagi. Itu berharga itu. Tapi nanti ada di surga, mudah-mudahan kita mendapat jannah. Emas dan perak itu kelasnya batu bata. Berlian itu kelasnya adalah kerikil. Rumputnya itu za'faron. Itu semuanya nggak berharga. Duit nggak ada di sana, nggak laku. Yang menjadi harta simpanan berharga itu diantaranya 2 rakaat di malam hari. Karena itu jangan tidurnya kebablasan sampai subuh, sayang. Berarti kita jadi fakir nanti. Nggak punya simpanan, barang penyimpanan yang berharga. Yang kedua, setelah subuh sampai terbit matahari, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum terbit matahari, buat zikir, buat ibadah. Juga sebelum terbenam matahari, buat zikir, buat ibadah. Jangan dibuat tidur. Ini kejamaan, kebanyakan condet nih, banyak tidur nih. Jangan dibuat tidur. Karena dibilang as-subhatu tamna'ur rizqa.
ay an-nawmu ba'da subhi yamna'ur rizq. Tidur setelah subuh itu bisa mencegah rezeki. Nah, kata ulama, tidur setelah subuh itu mencegah rezeki zahir. Mungkin kesehatan, ini rezeki zahir yang terganggu. Mungkin ekonomi yang seret. Mungkin nanti akhirnya jabatannya yang bisa turun. Kenapa? Sering telat nih. Jadi direktur datangnya jam 9 pagi. Ya, turun itu nanti. Kalau setelah sholat asar sampai maghrib, itu mencegah rezeki maknawi kebanyakan. Ketenangan jiwa, selalu gelisah, selalu dalam keadaan kesulitan dan seterusnya. Ini sebelum subuh, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam matahari, antara isya dan antara maghrib dan isya, gunakan makmur dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah. Minimal itu. Kita seakan-akan nggak punya waktu untuk itu semuanya ya. Masya Allah. Taib. Wa indan naum, juga jangan lupa baca doa ketika tidur. Wal istighar, dan ketika bangun, doa-doanya dibaca. Kita tidak punya catatan itu ya. Catatan doa-doa itu nggak punya kita. Sehingga kita tidur seperti sapi, bangun seperti sapi. Nggak ada bacaan sama sekali. Padahal itu sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca dong. Sehingga ketika kita lelap tidur dalam keadaan kita berzikir. Kalaupun mati di dalam tidur, akhir kalimat kita adalah zikir. Bangun tidur dimulai daripada zikir. Langsung komodor. Jangan. Dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adbara sholawat, berzikir setelah sholat 5 waktu. Jangan lupa yang diatur oleh Nabi SAW, banyak itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Setelah sholat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, dalam keadaan kaki tidak berubah dari tasyahudnya, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak dari turunan Nabi Ismail 4 orang. Itu paling mahal tuh, budak paling mahal. Jadi kalau setiap hari ngamalkan itu, maka 4 memberikan budak 4. Subuh itu maghrib, subuh juga begitu, lakukan 4. 8 budak kali 10, 80. Kalau 1 bulan udah berapa? Kalau 1 tahun udah berapa? Gitu gede pahalanya, tapi nggak dilakukan ayah. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ini ngampuni dosa, Pak. Ngampuni dosa sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Enggak dilakukan. Ayat kursi juga demikian, mengampuni dosa setelah sholat. Enggak dilakukan. Doa. Kadang sebagian orang menyatakan Nabi itu tidak berdoa setelah sholat. Ngawur. Wa sholli li rabbika wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah setelah sholat fansab, berpayah-payahlah wahai Muhammad. Sebagian ahli tafsir menyatakan fansab ay fa'it'ab fid du'a, berpayahlah kamu untuk berdoa, banyak doa.
Dan doa itu min jumlati dzikri, bagian daripada zikir itu juga doa. Ya. Karena itu berdoa ini penting setelah sholat. Malah sebagian ulama menyatakan termasuk ganjarannya sholat yaitu doa setelah sholat diterima oleh Allah. Doakan anaknya Anda, doakan kaum muslimin, doakan, masa nggak perlu sama doa? Nah, wal khuruj minal manzil wal dukhul wal khuruji minal manzil wad dukhulihi, keluar rumah doa, masuk rumah doa. Ada tertibnya ya ikhwani. Kita jangan seperti kambing dong, masuk kandang dan keluar kandang, masuk kandang tidak pakai doa, keluar kandang tidak pakai doa. Kita harus jadikan rumah kita biar berkah, keluar rumah juga dalam keadaan berkah, dan itu sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adiyatil hat wa tirhal, ketika datang, ketika pergi juga ada doanya. Malah ada sholatnya, sholatus safar, sholat gudum minas safar, itu sunnah. Kemudian ketika sampai ada di kota, pulang ke Pasuruan, doa. Atau misalnya tujuan ke Jakarta, doa. Kemudian doa manasik haji. Inti jangan asal puter ini aja. Ada di Ka'bah, bukan Monas tuh. Asal diputer dan begitu. Baca doa, baca zikir-zikirnya. Kemudian sa'i juga begitu. Ada di Arafah, jangan nganggur, main gafle di Arafah. Bawa sisa, ada di Arafah. Mau main-main nanti. Bukan condet tuh. Harus diperhatikan itu semuanya. Wa taghayyurul ahwal, perubahan hal. Ketika hujan, ketika cuaca panas, ketika dengar guntur, ketika itu ada doa-doanya itu semuanya. Dan semua itu kalau Anda mau kepingin tahu, dikumpulkan oleh Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar, Masya Allah. Banyak sekali ada di situ. Kata itu Habib Rahman As-Segaf menyatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa orang yang enggak punya wirid, ini bagaikan monyet. Monyet enggak pernah ada tertib memanage waktunya untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ini. Yang ada makan, yang ada syahwat datangi betina, yang ada main-main, makan, duduk-duduk, majelas, ya. Kalau kehidupan kita begitu, ba'dal maghrib ada di warung, kemudian setelah itu jalan-jalan, kemudian setelah itu ngantuk tidur, makan, tekhonan, cerita, itu man laisa lahu wirdun fahuwa, itu bukan kehidupan manusia itu kehidupan monyet itu. Mudah-mudahan kita tidak masuk itu monyet semuanya. Berzikir kepada Allah, saudara, ada balasan dari Allah yang lebih hebat daripada zikirnya kita. Fadhkuruni adkurkum, ingat aku, sebut aku sebut namamu, kata Allah. Kalau kita menceritakan presiden itu biasa, tapi kalau presiden ceritakan kita, itu yang hebat. Paham ya? Anda menyebut nama Allah itu biasa. Kok Anda semua makhluk ini bertasbih kepada Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu ketika berzikir akan disebut nama kamu oleh Allah. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu.
Siapa orang yang dia tadi itu mengingat aku di jiwanya, aku ingat aku ingat dia. Allah berzikir kepada menyebut hambanya bukan berarti nyebut fulan, bukan. Artinya Allah selalu merahmati itu hamba, tidak dilupakan dari rahmatnya. Siapa orang yang menyebut aku di halayak, maka aku akan sebut di hadapan para malaikat Allah, sehingga malaikat menyaksikan ini orang pilihan Allah. Coba di luar sambil dibeber ya, sudah penuh sini, jangan dipaksa masuk, dibeber di luar. Nah, faman waffaqahu lil ityan bi kulli dzalik faqad hudhiya min al khair bima la mazida alaih wa man hafidhal ba'dha falyati bih. Saudara, kalau Anda bisa melakukan semua zikir-zikir itu yang ada di mana al-adkar, kamu baca semuanya, wirid-wirid itu kamu baca semuanya, wah, sudah nggak ada tandingannya ini. Ini berarti orang yang paling beruntung, orang yang sangat beruntung. Hah? Tapi kalau bisa sebagian saja, kalau bisa sebagian, ya lakukan sebagian. Anda mampu, kalau begitu gak mampu Anda, ya beri yang kamu mampu. Tapi tutup dengan doa ini. Ini doa yang luar biasa ini. Ini ada riwayatnya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu abduka Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku memohon kepadamu daripada kebaikan yang telah dimohonkan dari hambamu dan Nabi Muhammad SAW. Wa a'udzu bika mimma sa'ataka minhu abduka Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari segala kejelekan yang telah meminta perlindungan kepadamu Nabi Muhammad SAW. Komplit ini ya. Minta yang diminta oleh Nabi, minta perlindungan daripada yang dikhawatirkan oleh Nabi. Wah, hebat tuh. Hah? Hebat. Karena itu perbanyak doa seperti ini. Hah? Perbanyak doa seperti ini ya. Dan ini lakukan kalau memang kamu enggak, misalnya saya enggak hafal doanya Nabi waktu ini, waktu itu, baca ini ya, karena ini sudah meliputi semua yang doa. Tapi kalau kamu bisa menghafal, oh doa sebelum makan ini yang dilakukan oleh Nabi, setelah makan ini baca itu. Tapi kalau misalnya nggak hafal atau belum hafal, baca ini, maka kamu akan sudah masuk dalam doa-doa yang dibaca oleh Nabi, isti'adzah yang dimohonkan oleh Nabi untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa katakan syamilatun li da'awatih, sudah meliputi semua doa-doa Nabi Muhammad SAW dan juga permohonan perlindungan dari Nabi SAW ya. Nah, inilah khususnya Nabi itu saudara, u'tiya jawami'al kalim. Nabi itu dikasih oleh Allah jawami'al kalim, semua, meliputi semua kalimatnya dikit tapi semuanya makna ada di situ. Galla lafdhu kathura makna, sedikit lafadznya banyak maknanya. Ukhtusira lil kalam ikhtisara, aku ini kalau bicara dibuat singkat oleh Allah, tapi dari bicara Nabi yang singkat maknanya bisa kadang-kadang berjilid-jilid kitab saudara. Berjilid-jilid kitab. Tahukah Anda kitab yang ada sampai ratusan jilid itu semuanya adalah mengartikan sebagian daripada ayat Quran dan sebagian daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu singkat-singkat tapi maknanya sudah meliputi segala sesuatu.
Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini selalu menceritakan Imam Syafi'i di hadapan anaknya. Syafi'i. Anaknya Imam Ahmad ini penasaran, sopo sih? Siapa ini Syafi'i ini? Kok Abi ini kok begitu ya? Luar biasa. Satu saat datang Imam Syafi'i. Sama anak-anaknya perempuan. Dilihat, kepingin tahu gimana orang ini yang selalu dibangga-banggakan, diceritakan oleh ayahnya ini. Dilihat makannya cukup banyak. Loh, kok tidak seperti yang lainnya nih? Kemudian waktu malam tidur, bangunnya mendekati subuh. Loh, kok nggak banyak ibadahnya ini? Tapi anehnya, waktu sholat malam itu nggak pakai wudhu, langsung sholat. Loh, kok ngaco fikihnya? Bi, kata dia, ini orang yang Anda banggakan. Ternyata makannya banyak, ternyata banyak tidur, ternyata kok nggak ngerti VG. Entar. Anak yang tanya, Imam Syafi'i itu, kata dia, banyak makan karena jarang makan. Paham ya? Kalau kita kan makan 3 kali banyak-banyak semuanya, jarang makan. Kemudian ditanya, Anda kok tadi sholat subuh, sholat dia mulai kok tanpa wudhu? Anda nggak tidur, kata dia. Anda memang memejamkan mataku, tapi aku berpikir malah dalam malam hari itu semalam suntuk saya hanya memikirkan satu hadis. Ya Umar, ma fa'alan nughair. Waktu itu ada satu sahabat kecil disapa sama Nabi, mainan burung kecil, namanya Amr. Dipanggil, ya Umar, wahai Umar, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Ma fa'ala nughair. Saya memikirkan dari kalimat itu banyak faedah, sampai subuh nggak habis. Nah kalau kita kan nggak begitu. Kalau tidur udah amblas, nggak ada, zala agluh, hilang akalnya. Tapi beliau belum tidur ternyata, memikirkan hadis. Nah karena itu luar biasa mereka ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya minan ni'am allati la yuqaddar qadruha wa la yuhsa syukruha lianna man da'a biha ka'annahu da'a bi kulli du'ain da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ata bi kulli isti'adatin ista'ada biha sallallahu alaihi wasallam fala yatrukuha illa mahrum. Doa tadi itu, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma sa'adaka bihi bima sa'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk bagian nikmat yang tiada terhingga nilainya. Ini tidak mampu manusia mensyukuri nikmat ini, saudara. Karena siapa yang berdoa ini, maka dia seakan-akan berdoa memohon kepada Allah dengan segala yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melakukan ini, maka dia seakan-akan meminta perlindungan daripada segala yang diminta perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada meninggalkan doa ini kecuali orang yang tertolak daripada berkah. Hafalkan, hafal nggak kira-kira? Tuntun ya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka
minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ista'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nggak hafal, anak-anaknya diajari, keluarganya diajari. Yang lupa dengan doa ini berarti dia akan menjadi orang mahrum, ya? Dia menjadi orang yang terharamkan, tertolak daripada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ghanimah al-barida allati la ta'aba fi wal nasab. Ini keberuntungan yang nggak perlu susah payah. Baca itu apa sih? Perlu biaya berapa? Perlu tenaga apa? Hah? Perlu perjalanan yang jauh? Enggak. Dengan begitu mudah. Tapi Anda mendapatkan semua yang didoakan oleh Nabi. Semua yang diistiadakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mengetahui Siti Aisyah itu mungkin tidak bisa melakukan semua doa-doanya Nabi. Dan kita lebih lemah daripada Siti Aisyah, lebih nggak mampu daripada Sayyidatuna Aisyah. Nah, karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang A'rabi, "Mada taqulu fi du'aik?" A'rabi, kamu baca apa kalau kamu berdoa? Yang kamu mohonkan apa? Faqala inni lastu a'rif dindanataka wala dindanata Mu'adz wa innama as'alullah al-janna wa as'idu minan nar. Aku nggak tahu bagaimana kalau bahasa sekarang lagu-lagu Anda dan lagu-lagunya Mu'adz, artinya doa-doa Anda dan doa-doa Mu'adz, kami nggak tahu itu semuanya. Tapi yang aku minta surga, aku minta dilindungi neraka. Maka Nabi menyatakan haulaha dandin, haulaha nudandin. Ya, memang di sekitar itu yang kami minta supaya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Silakan Anda baca doa, tapi jangan lupa mendahulukan doa yang warid yang datang dari Nabi SAW dulu, baru ke yang lainnya. Ya, silakan kamu baca wirid, jangan lupa yang diatur oleh Nabi SAW daripada zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, zikir, dan jangan lupa untuk mempunyai wirid daripada bacaan Al-Quran. Setelah itu mau wirid ini silakan Anda baca. Semenjak itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah, maka Anda adalah tidak salah. Anda tidak salah. Wallahu a'lam. Fakhudh minal a'mal wal adhkar ma tutigul mudawamata alaihi ma'al ihsan wal hudur wa kamilu bihadi da'wal jami'ah. Maka ambillah semua amal itu yang sekiranya kamu mampu untuk terus menerus. Jangan memperberat diri. Karena dikatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik khairul amal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang rutin, yang langgeng, yang terus menerus walaupun sedikit. Langsung baca Quran 30 juz, setelah itu tobat sampai 3 tahun. Percuma. Yang terus menerus walaupun tidak bisa tapi setiap saatnya bisa melakukan yang sekiranya enteng begitu. Yang sekiranya mampu. Setelah itu baru ditingkatkan lama-lama, nggak pernah berhenti. Lama-lama nggak berhenti sampai di antara mereka ini saking menikmati dzikir sampai dia menyatakan apa? Ghafla sa'anillah asyaddu alayya min dukhulin nar. Bagiku
lupa sesaat dari Allah lebih menyiksa daripada masuk neraka Allah. Jadi nyeselnya luar biasa. Nyeselnya luar biasa. Yang dikhawatiri bukan masuk neraka, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah orang-orang kalau sudah menikmati. Kan di antara mereka itu, saudara, kalau berzikir itu nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena di lisannya merasakan nikmat seperti madu. Seperti madu. Sini kalau dia berzikir, waduh, nggak mampu. Sama dengan orang-orang yang kecanduan rokok, nggak ngerokok, nggak mampu, saudara. Nggak mampu, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Kalau mereka kecanduan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakada al-insan, harus dia tadi itu menggunakan taat sebagai kebiasaannya, zikir sebagai kebiasaannya. Wallahu alam. Nah, wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, amrun bil i'tisami bidinillah wa huwa at-tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alaih wal istima'u ala dhalik, wa nahyun 'anit tafarruqi fihi li anna al-jama'ata rahmah wal furqata 'adzab wa yadullah ma'al jama'ah kama qala alaihi salatu wassalam. Adapun firman Allah, wa'tasimu bihablillahi, maka bertegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jami'an, keseluruhan kalian, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah untuk berpegang teguh terhadap tali Allah. Yang dimaksud adalah agama Allah, Islam. Pegang teguh agama Allah, Islam. At-tamassuk wal akhdhu bih, berpegang teguh dengan Islam, jangan dilepas nih ajaran nih. Istiqamah tetap dalam ajaran Islam, bersatu atas dasar agama Islam, jangan berpecah belah. Saudara, Nabi menggambarkan di akhir zaman ini al-mutamassiku fi dinihi kal gabidi al jamrah. Orang yang berpegang terhadap agama Islam ini, ajaran Islam ini di akhir zaman ini seperti orang pegang bara api. Bukan pegang wadahnya nih ya, bara apinya dipegang. Artinya panas, banyak fitnaan, banyak pengucilan, banyak teror. Tapi kalau dilepas, terbakar di rumah ini, anak-anak kamu juga terbakar, istri kamu terbakar, keluarga kamu terbakar nih. Pegang ajaran Islam berat di akhir zaman. Tapi ketika kamu lepas, semuanya akan rusak. Anak kamu, istri kamu, keluarga kamu, turunan kamu akan hancur. Kalau begitu, walaupun panas, pegang terus. Panas-panas nggak apa-apa, tapi berhenti dengan mati ala Islam nanti. Jangan sampai ditinggalkan. Itulah yang disabdakan oleh Nabi di akhir zaman tadi itu. Wa nahyun 'anit tafarruqi fi. Ayat ini juga menerangkan larangan kita bercerai-berai. Jangan Anda berselisih, Anda pertahankan, jangan. Kenapa? Li'anna jama'ah rahmah, karena kumpul ini saudara, bersatu itu rahmat. Wal furqa adzab, berpisah itu adalah adzab. Saudara, apa sih nikmatnya bermusuhan itu apa? Nikmatnya sakit hati itu apa? Nikmatnya clash antara tetangga dari tetangga, saudara dengan saudara itu apa? Jangan. Karena Islam bersatu, karena ajaran Allah bersatu, karena Tuhan yang satu bersatu.
Begitu seharusnya. Gambaran misalnya al-jama'ah rahmah. Berpisah belah itu adalah adab. Setan ini nggak mampu dengan orang-orang Islam ini untuk mereka tadi itu dikufurkan, disyirikan. Tapi bagaimana mereka tadi itu disalingkan bermusuhan untuk berbicara bareh. Ini tahrish namanya. Kata Nabi SAW, innama ya'kulud dibbu asyad minal ghanam. Yang akan diserang oleh serigala itu adalah kambing yang dia tadi itu lari daripada kelompok kambingnya. Jadi setan, macan, serigala itu kalau mau menyerang kelompok kuda kah, himar kah, kambing kah, sapi kah, diserang untuk mereka pecah. Nah, yang dia sendiri larinya itu yang dikejar. Yang tetap dalam kelompok dia akan selamat. Begitulah kaum muslimin. Ketika sendiri-sendiri, saudara, maka di situ dia akan menjadi kurban syaitan. Kurban syaitan. Dan ini kekuatan Islam. Kekuatan Islam itu bukan karena senjata dari dulu, bukan karena jumlah, tapi karena persatuan. Karena persatuan, saudara. Anda lihat bagaimana perang Badar. Kekuatan iman dan persatuan antara Muhajirin dan Ansor bisa mengarahkan jumlah orang kafir 3 kali lipat dan senjata yang lebih kuat. Subhanallah. Rahmah. Dia akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat. Ketika Anda sholat sendiri, Anda dituntut harus sempurna itu sholatnya. Berat. Tapi ketika Anda sholat berjamaah, imam khusyuk ada di rakaat pertama, si imam pun sana khusyuk ada di rakaat kedua, situ rakaat ketiga, situ rakaat keempat, satu sama lain ini saling melengkapi dan akhirnya diterima semua sholatnya sempurna. Kalaupun misalnya nggak ada yang sempurna sholatnya, maka berkat berjamaah diterima semua sholatnya oleh Allah. Inilah rahmah. Al-jama'atu wal furqatu adab. Tapi bersatulah bukan karena partai, bukan karena organisasi, tapi karena Islam. Sesama muslim pisah gara-gara organisasi. Jangan bermusuhan gara-gara berbeda partai. Jangan. Silakan dalam partai manapun, silakan dalam organisasi manapun, semenjak Islam maka tetaplah bersatu. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Inilah kekeliruan, saudara. Akhirnya lebih mencintai organisasi, partai, kepentingan daripada Islam. Nah, itu nggak benar. Ya? Nah, itu Allah menyatakan wa'tasimu bihablillah ay bidinillah jami'an wa la tafarraqu. Naam. Walamma kana qiyamu hadha ad-din asy-syarif fi aslihi bil istima' wal mu'amanati wa ittihadil karimah kana al-iftiraqu fihi wa adamu musa'adati ala igamati mujiban li wahnihi wa dha'fihi. Ketika menjadi kekuatan agama Islam ini adalah dengan bersatu, dengan saling membantu, dengan satu kalimat, maka berpisah belah, tidak saling membantu dan tidak saling peduli, itu akan menyebabkan lemahnya agama ini, saudara.
rapuhnya agama ini. Nah, ente kepingin bela Islam, takbirnya kenceng, tapi saling musuhan, jangan. Kekuatan Islam dalam persatuan. Perpecahannya muslimin, itulah kelemahan Islam. Itulah kelemahan Islam. Karena itu, fadharu anna al-istima'a fid din aslu kulli khairin wa shalah. Persatuan itu adalah menjadi pokok daripada segala kebaikan dan kebajikan. Wat tafarruq fihi aslu kulli syarrin wa bala. Berpecah belah adalah menjadi pokok segala kejelekan dan bala. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini diibaratkan macam-macam oleh Nabi untuk persatuan ini. Mathalul akhawaini kamathalil yadaini, kata Nabi. Taghsilu ihdahumal ukhra. Antara dua muslim bersaudara ini seperti dua tangan. Satu sama lain saling membersihkan. Tangan kiri kotor, yang bersihkan tangan kanan. Tangan kanan kotor, yang bersihkan tangan kiri. Dan ini tangan itar, senang dengan keberuntungan yang lainnya. Misal yang kiri dikasih cincin, yang kiri yang kanan dikasih cincin, yang kiri nggak nuntut. Yang kiri dikasih jam, yang kanan nggak nuntut. Malah aneh kalau ada 2 jam. Tapi coba lainnya, kacamata, yang satu dikasih, yang satu nggak dikasih. Aneh. Kaki misalnya, yang satu kasih sepatu, yang satu kasih sendal jepit misalnya. Aneh. Harus nuntut sama. Anting-anting juga begitu. Tapi kalau tangan nggak begitu. Nggak apa-apa. Inti jadi pejabat nggak apa-apa. Inti saudara anak. Inti jadi kaya nggak apa-apa. Walaupun anak tidak kaya, inti saudara anak. Anak seneng. Anak seneng. Tapi satu sama lain saling melengkapi. Inti nggak ada biaya obat. Nih anak lagi ada. Ini untuk biaya pengobatan kamu. Ini begitu orang muslim. Begitu orang muslim, satu sama lain saling membersihkan. Saling membersihkan, Masya Allah. Nabi juga menggambarkan orang muslim ini kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka udwun tada'asa iral jasad bizar wal humma. Kalau ada yang sakit, yang lainnya diajak merasakan sakitnya juga. Satu jasad. Tangan misalnya kecepit, mulut menjerit padahal mulutnya nggak kecepit. Mata menangis padahal matanya nggak kecepit. Badan meriang padahal hanya tangan aja. Begitulah orang muslim. Ketika ada yang menderita, mikir dong. Ini tetangganya sendiri menderita nggak dipikir. Ini sama dengan orang yang sudah mati saraf. Mati saraf. Tangannya luka nggak kerasa. Mati saraf nih. Ini jangan-jangan mati saraf imannya nih. Sesama muslim ada yang menderita nggak peduli. Nggak begitu orang mukmin. Nggak begitu orang muslim. Nabi juga menggambarkan kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti satu bangunan saling memperkuat. Coba antum lihat ini bangunan ini. Dulu tanah kan, terdiri batu bata. Batu bata dikepruk, pecah, remuk. Terdiri dari semen. Semen itu kalau ditebar terbawa dengan angin, hilang. Terdiri daripada pasir. Pasir juga begitu, nggak ada kekuatan. Tapi ketika dijadikan satu, pasir, air,
semen, kemudian batu bata diatur, jadi bangunan yang kuat yang melindungi kita semuanya sekarang ini. Jadi benteng, jadi istana, itu semuanya dari yang tidak kuat. Tapi karena bersatu jadi kuat. Begitu saudara. Satu lidi nggak ada kekuatan. Mana mungkin rumah ini akan bisa bersih dengan satu lidi? Tapi ketika 100 lidi jadikan satu, diikat, jadikan satu, maka nggak mungkin ada orang yang kuat pun akan memotong itu. Hah? Dan bisa digunakan untuk membersihkan rumah ini, bisa bersih. Begitulah orang muslim. Satu nggak mungkin bisa mengatasi masalah. Ketika bergabung jadi satu, maka akan menjadi satu kekuatan dan akan bisa membersihkan masalah semuanya. Karena itu ittihadul kalimah. Jadikan kalimat itu satu. Jadikan persatuan karena satu. Berpegang karena satu, yaitu al-Islam. Begitu seharusnya. Masya Allah. Orang-orang dulu itu saling peduli loh. Hebat orang dulu itu. Kalau kepingin hajatnya makbul, nanti buat nasi kuning yang banyak, tetangga-tangga dikasih. Masih ingat nggak masih ya? Masya Allah. Itu ada pohon mangga, dia panen, dibagi. Ini belum muncul udah dijual. Diborongkan, nggak ada yang merasakan. Subhanallah. Masih ingat dulu itu. Oh, kalau bulan Safar ada makanan saling mengirim gitu. Oh, bulan itu ajib orang dulu itu. Anak-anak kecil kadang-kadang diundang semuanya, apa istilahnya, bancaan selamatan untuk anaknya karena sembuh dari sakit, diundang semuanya, suruh baca burda, suruh baca doa, suruh baca qasidah, suruh baca Quran. Begitu orang dulu. Ini enggak, disetarkan lagu. Inilah yang terjadi, saudara. Kemunduran daripada umat Islam. Kapan umat Islam tidak saling peduli, jangan berharap pada kekuatan. Ini ukhuwah. Ukhuwah itu ibarat pohon. Ukhuwah, persaudaraan ini ibarat satu pohon. Harapannya pohon itu adalah untuk bisa berbuah. Buah daripada pohon itu adalah at-ta'awun, saling membantu, saling peduli, saling saling cinta. Pohon berharap buah, tapi pohonnya nggak disiram, layu, nggak mungkin akan berbuah. Berarti pingin pohon itu berbuah harus disiram, harus kasih pupuk yang cukup, baru Anda akan merasakan buah itu pohon. Pingin ukhuwah Islamiyah ini bisa menghasilkan ta'awun, saling membantu, maka harus disiram. Apa siramnya? Dengan at-tazawur wa ta'aruf, saling kenal, saling menyapa, saling berziarah, datang ke rumahnya, tanya kif halak, anak-anaknya kamu bagaimana, begitu. Nggak ada yang ziarah. Ya Allah bil afiyah 1 tahun sekali Yaumul Id. Itu pun kadang-kadang lewat SMS. Jangan. Ini kumpul begini, ini kekuatan Islam loh ini. Kita saling ta'aruf. Nanti tanya, loh, ini nih, yang biasanya duduk situ kok enggak ada. Kalau perlu telepon nanti, oh enak. Kemana Anda? Kok nggak kelihatan? Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan ada hajat. Jangan-jangan dia ada perlu. Ini menjadi kekuatan Islam. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Nah, karena itu, berpegang teguh dengan tali Allah, artinya dengan Islam. Jangan berpecah belah. Sembahnya umat Islam. Ayo kita tetap bersatu. Wala tatafarraqu.
Karena al-furqah adab, karena bercerai-berai itu adalah adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah ingin mengadab umat Islam, mereka dijadikan saling bermusuhan. Ingat baik-baik itu. Dan itu permusuhan dari mana asal usulnya? Dari hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu rebutan materi, kekayaan, atau pengaruh dan kekuasaan. Tuh lihat di Timur Tengah sekarang, nggak ada yang peduli loh. Anak kecil yang dibunuh, perempuan yang dibunuh, yang diserang, mereka bingung ribut untuk apa? Kekuasaan, duit. Hatta dibantu Israel tuh, duit dan kekuasaan. Begitu yang memang sudah disabdakan oleh Nabi. Ini yang menjadi kelemahan umat Islam. Nanti Nabi itu gambar gini, umat Islam itu seperti makanan yang dikelilingi orang-orang yang lapar. Nih talam, nanti ini kita laparkan dulu sekarang. Ntar lagi ada talam, ya, ada makanan, itu dikelilingi. Mereka berebut daging itu, lama-lama habis. Begitulah umat Islam di akhir zaman. Tarik sana, tarik sini, makan sana, makan sini, itu dan ini. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah kita saat itu adalah lemah? Dikit. Lah, kamu banyak. Kamu banyak. Kamu itu bukan dikit, banyak. Tapi guta'un ka guta'is sel. Kamu itu seperti buih daripada banjir. Artinya apa? Gampang hanyut, terombang-ambingkan, nggak ada kekuatan. Buih entar lagi hilang, nggak ada apa-apanya. Begitu umat Islam, banyak tapi nggak punya kekuatan. Apa yang menyebabkan ya Rasulullah? Asabahumul wahan, karena kena penyakit wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta dunia, ambisi jabatan, ambisi pengaruh, ambisi kekayaan, wa karahatul maut, takut mati. Kan takut sama Amerika, kan takut sama Israel, kan takut, dibiarkan puluhan ribu, dibiarkan. Itu dekat sama Ka'bah tuh, dekat sama Madinah tuh, dibiarkan saudara, dibiarkan. Karena itu Masya Allah, heran juga kita gitu. Ya benar, memang Nabi sudah bersabda. Ini bukan prediksi kalau Nabi, Pak. Kalau Nabi itu ya kabar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan prediksi. Itu namanya nas. Itu pasti akan terjadi, dan ini sudah mulai terjadi. Akan lebih dari itu akan terjadi sebentar lagi. Akan lebih daripada itu akan terjadi sebentar lagi. Insyaallah afiyah, mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin.